Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini melalui Majelis Daerah Sumatera Selatan mengadakan kegiatan konferensi studi pengembalaan GPDI yang akan dilaksanakan mulai sore hari ini sampai hari Jumat siang yang akan datang. Bapak Ibu, saya kira perjalanan Bapak Ibu dahsyat dan luar biasa, amin. Penyertaannya sempurna bagi Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu mari kita bersyukur kepada Tuhan dan kita boleh sampaikan salam kanan kiri depan belakang. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Tuhan kita sungguh baik. Dia menolong kita, Dia menyertai kita di sepanjang waktu. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Amin. Semuanya ada dalam rencana Tuhan. Oleh sebab itu sukacita yang luar biasa ini pada momen pertama ibadah pembukaan. Kita akan memohon kepada Tuhan hadiratnya yang luar biasa, yang akan memberkati kita. Oleh sebab itu kita akan bernyanyi bagi Tuhan. Kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah hidupku. Oh Bapa, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan dari awal pujian ini. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Amin. Kasih-Mu melimpah hidupku. Oh Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak
sembah Tuhan. Haleluya. Yesus, haleluya. Kami naikkan syukur padamu. Kami puji sembah Engkau di tempat ini Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Haleluya. Haleluya. Saya rindu Bapak Ibu hamba Tuhan yang sudah hadir, naikkan pujian refrennya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Inilah kerinduan kami Tuhan, bahwa semuanya adalah karena kebaikan-Mu Yesus. Biarlah hadirat-Mu memperbaharui hidup kami, selalu baru dan tak pernah terlambat penuh. Amin. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Oh, mari angkat tangan kita. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Amin. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Beri kemuliaan, beri hormat, beri syukur. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dengan hormat, dengan kasih Tuhan, Bapak Ketua MD Bengkulu, Pendeta Marpaung, boleh pimpin kita dalam doa pembukaan. Kami undang maju ke depan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya. Besar kasih setiamu Tuhan. Ajaiblah Tuhan kami di dalam Yesus. Kemuliaan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Segala lutut bertelut, segala lidah akan mengaku
Engkaulah Yesus Tuhan dan Raja kami. Inilah hidup kami, inilah para gembala. Seberapa kami yang hadir pada kesempatan ini, Tuhanlah yang memimpin seluruh rangkaian acara kami dan ibadah kami. Dipermuliakanlah Tuhan Yesus dari kekal sampai kekal. Terima kasih Bapa di surga. Dari awal sampai selesai, seluruh ibadah kami dan seluruh rangkaian acara di tempat ini dalam tangan kemurahan-Mu. Hal-hal yang merintangi pengagungan kami kepada Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berkarya di sepanjang acara kami. Mulialah nama-Mu. Kami mulai ibadah kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan, kita akan pujian. Ku puji, ku sembah langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia telah ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia telah ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Hey! Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia telah ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu nyanyikan pujian ini. Haleluya. Mana suaranya? Belum kedengaran? Hanya Bapak Ibu Gembala. Haleluya. 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 Amin. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur Tuhan baik dalam hidup kita. Sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan karena waktu terus berjalan. Kita angkat pujian kepada Tuhan bahwa Dia tempat kita berseru. Haleluya.
Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Engkau Tuhan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Yesus, Kau kemenanganku. Oh Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Amin. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan memimpin kita dalam pemberitaan firman. Kami persilakan untuk maju. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kita berdoa.
Bapa di sorga, Allah yang baik, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami syukuri kepada Tuhan waktu yang Engkau berikan kepada kami. Oleh perkenanan-Mu kami berkumpul di tempat ini. Hamba-hamba Tuhan dari berbagai daerah, berbagai provinsi. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu juga di tengah-tengah kami. Kiranya tidak ada di antara kami yang terlewatkan, semua dilawat oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, dihiburkan oleh Tuhan, bahkan disembuhkan oleh Tuhan mereka yang sedang sakit. Sedia kami akan menerima firman Allah. Urapan Allah ada dalam hidup kami sekalian. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, bahkan rekan-rekan sekerja kami, hamba-hamba-Mu yang akan mendengarkan, semua kami dalam urapan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami berikan hidup kami seutuhnya untuk terima firman Allah. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita tidak terbiasa dengan kata shalom, saudara ya. Karena kita orang Pantai Kosta. Gitu. Kalau shalom itu sebenarnya dari jauh-jauh waktu, dari tahun berapa itu sudah seringkali disampaikan bahwa kita bukan orang atau bukan gereja yang suka terbawa dengan arus model apapun juga, saudara. Kita GPDI punya identitas dan integritas. Kita punya pendirian. Gitu. Bukan hanya dengan slogan sekali Pantai Kosta, sekali GPDI, tetap GPDI, tetapi identitas GPDI kita pertahankan dan kita memiliki integritas dalam pelayanan dan pengajaran. Nah, digelarnya KSP pada hari ini berlokasi di Sekolah Alkitab Palembang, kemudian mendatangkan gembala-gembala GPDI dari beberapa provinsi sekaligus beberapa MD. Ini hal yang sangat indah dan baik sekali. Tentunya kita tahu KSP itu apa gitu, saudara ya. Bisa kita sebut apa itu KSP? Ya, gitu. Konferensi Studi Penggembalaan. Biasanya diadakan di Beji. Beberapa tahun lalu, hampir tiap tahun diadakan di Beji, lalu kumpulah sekian banyak hamba Tuhan mengadakan KSP di Beji. Tetapi pengelolanya, penggagasnya adalah Sekolah Alkitab Beji. Tetapi kemudian berkembang melalui departemen-departemen penggembalaan, diadakanlah konferensi studi penggembalaan di berbagai tempat. Nah, hal ini baik buat kita untuk memperdalam wawasan Alkitabiah yang kita pegang di hari-hari ini. Saudara-saudara, Gereja Pantai Kosta Indonesia seringkali kita katakan kami ini, kita ini adalah gereja yang menganut Injil sepenuh. Hal ini perlu kita lihat jabarannya begini, saudara. Betul, dalam rumpun gereja-gereja aliran Pantai Kosta ada sekian banyak, hampir 100 sinode yang ada dalam rumpun gereja-gereja aliran Pantai Kosta, PGPI. Tetapi ada gereja-gereja aliran Pantai Kosta yang kebablasan dalam pemahaman firman Allah, tetapi ada juga yang nggak nyampe, saudara. Nah, kita
bukan berarti sudah sempurna. Karena nanti kalau kita bicara soal gereja sempurna, bukan sinodenya yang sempurna. Kalau kita belajar dari secara teologis, berkaitan dengan dimensi gereja, di dalam Alkitab tidak ada gereja sinode, saudara. Jangankan gereja, di Alkitab enggak dituliskan tentang agama. Tetapi parameternya adalah firman Allah. Sehingga kita mau gunakan nama gereja apa saja, saudara. Kalau kita memenuhi parameter yang sesungguh-sungguhnya, yaitu firman Allah, kita adalah gereja Injil sepenuh. Nah, sore hari ini saya akan berkhotbah dari kitab Nabi Yoel, pasal 2. Orang suka berkata begini, saudara. Kitab Nabi Yoel adalah kitab Pantekosta dalam perjanjian lama. Dan kitab Nabi Yesaya adalah kitab Injil dalam perjanjian lama. Karena dua kitab ini memiliki karakteristik yang khusus sekali. Khususnya kitab Nabi Yoel. Kita baca ayat 28 tertulis begini. Yoel pasal 2 ayat 28. Perhatikan perikopnya, hari Tuhan. Perikop itu adalah tambahan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Untuk memudahkan kita belajar. Ini bagian-bagian yang sudah dikelompok-kelompokkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Tetapi dalam ayat ini kemudian berkata begini, ayat 28 dan 29. Kemudian daripada itu akan terjadi. Nah, kalau kita coba memahami melalui pendekatan kritis bahasa, kita mengkritisi bahasanya, saudara. Kata kemudian menunjukkan sesuatu yang terjadi setelah ada kejadian sebelumnya. Contoh, kalau saudara bertanya kepada saya, Pak Joni, tadi dari mana? Oh, tadi pagi saya dari Bangka. Kemudian saya naik pesawat, datang ke Palembang. Kemudian saya dijemput. Kemudian saya diajak makan. Kemudian saya dibawa ke hotel. Kemudian saya ganti baju. Kemudian saya datang ke sini. Kemudian tiba di sini. Kemudian makan pisang goreng. Enggak, sengaja saya bilang pisang goreng karena enak, saudara. Gitu. Artinya kata kemudian daripada itu menuntut saudara saya untuk melihat apa yang terjadi sebelumnya. Nah, dalam bahasa yang sudah dilazimkan di gereja kita, kaitannya dengan Roh Kudus, lalu kita berkata Roh Kudus, gereja akan menerima pencurahan hujan Roh Kudus 2 kali ganda. Betul enggak, saudara? Saya bertanya, betul enggak pemahaman ini sudah tertanam dalam hidup kita? Betul enggak? Selama ini. Kita jujur aja, saudara. Gereja akan menerima pencurahan Roh Kudus, hujan Roh Kudus 2 kali ganda. Betul enggak? Betul, tapi salah. Coba saudara saya
perhatikan baik-baik. Ayat 28 itu tertulis begini. Kemudian daripada itu akan terjadi. Apa yang akan terjadi? Ayat 28. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ini yang berbicara, yang menyampaikan narasumber pertama dari kalimat ini adalah Allah sendiri. Narasumber kedua si penulis. Allah sendiri yang menyampaikan lewat Nabi Yoel. Kemudian daripada itu artinya sudah ada sesuatu yang terjadi, baru Allah akan mencurahkan rohnya ke atas manusia. Dan implikasinya adalah ayat ini, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ini sebuah nubuatan yang akan terjadi kalau kita baca dari ayatnya yang pertama pasal 2 disebut begini. Tiuplah sangkakala di Sion. Sebenarnya nubuatan dalam kitab ini ditujukan kepada bangsa Israel secara lahiriah. Karena kalau kita putar Alkitab dalam perjanjian lama, kita melihat bahwa fokus perhatian Allah tertuju kepada bangsa Israel dalam kaitan perjanjian Allah dengan nenek moyang mereka, Abraham. Perjanjian yang dimeteraikan pakai sumpah demi nama Allah sendiri. Itu sebabnya Allah tidak bisa mengingkari janjinya. Namun perjanjian ini atau nubuatan ini tidak nyangkut kepada orang Israel karena penolakan mereka terhadap Yesus Kristus. Sehingga Sion yang sesungguhnya adalah gereja Tuhan. Ibrani pasal yang ke-12. Jadi nubuatan dalam ayat-ayat ini tergenapi dan akan dialami oleh Sion yang sesungguhnya, yaitu gereja Tuhan. Ada sebuah lagu, saudara, lagu lama, tapi saya yakin semua orang hamba Tuhan tahu lagu ini. Ku jalan ke Sion. Tahu lagunya? Ya. Mana yang tahu coba? Oh, berarti orang jadul, saudara. Kok lagu itu digubah? Karena memang Sion yang sebenarnya adalah kita. Dalam Ibrani pasal 12. Bukankah surat Ibrani ini sangat esentrik sekali, saudara. Memiliki karakteristik yang sangat unik sekali karena tulisan Rasul Paulus untuk jemaat Ibrani beda dengan tulisan-tulisan dalam surat-surat yang lain. Misalnya kepada jemaat Roma punya latar belakang tersendiri. Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, dan seterusnya. Tetapi kepada jemaat Ibrani
Paulus menulis surat Ibrani yang bersifat komparatif, membandingkan antara imamat Harun dan imamat Melkisedek, hukum Taurat dan hukum kasih, korban binatang dan korban yang sesungguhnya, imam besar manusia dan imam besar yang datang dari sorga. Nah, surat Ibrani ini ditujukan kepada satu komunitas orang Kristen yang tadinya beragama Yahudi, penganut Taurat. Sekarang sudah menjadi orang Kristen, pengikut Kristus. Makanya Paulus berkata begini, kamu tidak datang lagi ke gunung yang menakutkan itu, Gunung Sinai. Di mana jikalau binatang pun menyentuh gunung itu, binatang itu harus mati dirajam dengan batu. Tapi kamu telah datang ke Gunung Sion, gereja Tuhan. Sehingga apa yang dinubuatkan dalam kitab Nabi Yoel adalah sebuah nubuatan yang bersifat apokaliptik, melompat waktu, tidak dialami oleh Israel jasmani, karena Israel jasmani sekarang ini sejak dari zaman rasul-rasul, Israel jasmani ini sudah terbuang. Roma pasal 11, Paulus menganalogikan begini, karena orang Israel menolak Yesus, maka mereka itu bagaikan cabang pohon zaitun ditebas oleh Tuhan, dan kita non-Israel seperti zaitun liar diambil oleh Tuhan dan dicangkokkan ke dalam pokok zaitun yang benar. Makanya Paulus berkata begini, itu sebabnya jangan kita sombong. Kenapa? Karena yang aslinya saja Allah tebas, apalagi yang tidak asli. Haleluya. Inilah yang dikatakan anugerah dari Tuhan. Luar biasa saudara. Nah, nubuatan ini dialami oleh gereja. Apa nubuatannya? Nubuatan mengenai hari Tuhan ini. Tetapi saudara-saudara, tadi kan saya bilang, kalau kita lihat dari pendekatan linguistiknya, pendekatan ilmu bahasa, ketika kita menemukan kata kemudian, berarti ada sesuatu yang terjadi sebelumnya. Nah, kemudian daripada itu, Tuhan akan mencurahkan rohnya. Perhatikan baik-baik, di situ tidak ada kata hujan loh. Enggak ada. Saudara buka Alkitab, terjemahan apapun juga tidak ada kata hujan di situ. Saya punya Alkitab Perjanjian Lama bahasa Yunani. Dan di luarnya ditulis kitab Pentatuk. Dan saya bisa baca bahasa Yunani. Kalau nggak tahu kata-katanya, ya cari di kamus. Tetapi bisa tulis, bisa baca. Gitu. Nggak ada kata hujan di situ. Jadi, kenapa saya tekankan ini dulu saudara. Jadi, ayat 28-29 adalah sebuah perbuatan Allah kepada gereja Sion yang sesungguhnya berkaitan dengan Roh Kudus dicurahkan. Dan implementasinya adalah anak-anak akan bernubuat, orang-orang tua akan bermimpi, taruna-taruna mendapat penglihatan, hamba laki-laki dan perempuan juga akan menerima Roh Kudus itu. Haleluya.
Nah sekarang kita korek dulu. Yang dikatakan kemudian daripada itu. Apa yang terjadi sebelumnya? Kita lihat ayat 23 sampai 27. Ayat 23 sampai 27. Saya baca ayat ini. Perhatikan baik-baik. Hai Bani Sion, nubuatan ini sebenarnya untuk orang Israel. Sekali lagi saya katakan, tapi kan Israel gagal. Di mana kegagalan mereka? Penolakan mereka terhadap Yesus menggeser kasih karunia Allah dari orang Israel jasmani kepada kita gereja Tuhan. Yang sering orang berkata gereja adalah Israel perjanjian baru, Israel adalah gereja perjanjian lama. Ini hanya pengistilahan saudara. Nah coba perhatikan baik-baik ayat 23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu, perhatikan, hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan diturunkannya kepadamu hujan. Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Jadi ada peristiwa terjadi sebelum Roh Kudus dicurahkan. Nah sekian banyak tahun dan saya ikuti dari sejak saya sekolah minggu sampai saya jadi hamba Tuhan. Yang dikumandangkan dan diajarkan dari waktu ke waktu merangkum pengertian ini, hujan roh. Saya sudah katakan kepada saudara, saudara punya kamus di rumah, concordance dalam bahasa Indonesia kah, bahasa Inggris kah, coba dicari ada enggak hujan roh. Enggak ada. Enggak ada saudara. Dan kenyataannya kalau kita lihat, terjadi dulu hujan. Ayat 23 mulai. Hujan awal dan hujan akhir. Nah saya mau sampaikan begini kepada saudara. Allah kita adalah Elohim bara, pencipta serua sekalian alam. Haleluya. Dan Allah kita, sang pencipta itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita jangan terpengaruh dengan khotbah ajaran dari seorang pendeta yang terkenal. Yang mengatakan Yesus adalah Allah minor. Bapa adalah Allah mayor. Ini ajaran dari Gunung Galunggung saudara. Tempat jin. Ajaran seperti ini kita harus lawan. Yesus bukan Allah, Yesus bukan juru selamat, Yesus bukan gembala. Dapat dari mana? Tetapi gelarnya doktor dan lain sebagainya. Puji Tuhan, bukan orang GPDI saudara. Gitu. Yesus adalah Allah. Alkitab menulis dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. Yuk kita hafal sama-sama. 2, 3. Ya puji Tuhan. Hanya ayat 1 yang gegas. Ayat 2, ayat 3 hilang.
Saudara-saudara, Yohanes pasal 1 ayat 1, dia lebih lama atau lebih tua lah daripada Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1 kan menulis, pada mula pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Artinya sebelum langit dan bumi dijadikan, firman dulu. Pada mula pertama adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kalau saya dengan Pak Elim kontakkan, saudara, sudah tahu bahwa warna suaranya Pak Elim. Ketika handphone saya berbunyi dan suara Pak Elim terdengar, ya Pak Elim. Langsung spontan saya kata, ya Pak Elim. Karena sudah tahu suaranya Pak Elim, artinya itu Pak Elim. Satu waktu saya tahun 2014, saya dengan Om Mande, almarhum sekarang ya, kami ke Meksiko. Di Meksiko, kami stop over 2 hari di San Francisco. 2 hari. Malam pertama nginep satu kamar dengan beliau. Saya risih sekali, saudara, tidur dengan beliau karena beliau pimpinan saya, gembala saya, pengerja. Tapi saya sudah MP pada waktu itu. Saya ketua 2. Oh enggak, no. 2015 Om Mandai sudah tidak MP, saya juga tidak MP. Kami off 2012 sampai 2017. Nah, waktu di hotel pagi-pagi di San Francisco, saya ketemu dengan orang Batak, saudara. Saya nggak mau sebut marganya, nanti tersinggung, pasti ada di sini. Saya tanya di San Francisco, saya tanya, Pak, sudah berapa lama Bapak tinggal di Amerika? Lalu beliau berkata begini, dengan bangga beliau berkata begini, aku sudah 35 tahun tinggal di Amerika. Udah gak kentara lagi Batakku. Hampir saya begini, yang tadi apa? Cuma ya sudah, saya bilang, oh puji Tuhan Bapak, puji Tuhan. Nah pagi-pagi itu di hotel, Om Mandai telepon jemaat Om Mandai yang tinggal di LA. Saya kenal. Lalu Om Mandai begini, halo. Terdengar dari sana bertanya begini, siapa nih? Om Mandai begini lagi, halo. Tapi lama-kelamaan orang yang di sana tahu, oh Om Mandai. Baru Om Mandai normalkan suaranya. Iya, gimana kamu? Baik. Suara Om Mandai adalah Om Mandai. Suara Allah adalah Allah. Amin. Suara itu menjadi manusia, ayat 14. Dan manusia itu adalah Yesus Kristus. Jadi kalau si pendeta ini berkata, Yesus bukan Allah, itu adalah penyesat. Dan kita tidak boleh berkompromi dengan penyesat. Roh antikristus. Nggak bisa, saudara. Yesus adalah Allah. Di YouTube, saudara-saudara kita dari seberang, dengan berani ketika mereka beralih keyakinan mereka dan percaya kepada Yesus, mereka berkata, kalau mau mencari keselamatan, datanglah kepada Yesus. Ini orang Kristen, pendeta, doktor, kaburator, bocor. Lalu mengatakan Yesus, bahkan dia jabarkan Yesus adalah Allah minor. Bapa di sorga adalah Allah mayor. Dari mana? Nah, jadi penggenapan ayat ini kepada kita.
Hanya kita harus bedah dulu saudara untuk melihat esensi dari nubuatan ini. Pokoknya untuk kita. Orang Israel sekarang masih terbuang. Memang ada kurang lebih 20-an ribu orang Israel yang sudah menjadi orang Kristen. Saya pernah ibadah bersama orang Israel yang sudah jadi Kristen. Tapi mereka tidak menamakan diri sebagai penganut agama Kristen, melainkan agama Mesianik. Karena kan dari awal, dari dulu, dari zaman purbakala, yang ditunggu-tunggu oleh orang Israel adalah Mesias. Dan Mesias itu mereka kenal Yesus Kristus. Mereka menamakan diri penganut agama Mesianik. Saya ikut ibadah dan yang khotbah orang pendeta orang Israel sendiri. Nah, tetapi Israel yang dulu disebut sebagai bangsa pilihan Allah, kepunyaan Allah, milik pusaka Allah, bahkan dikatakan oleh Alkitab bagaikan istri dari Allah, karena penolakan mereka kepada Yesus, sementara ini terbuang dan anugerah Allah beralih kepada kita yang non-Israel. Haleluya. Nanti pada waktunya mereka akan dipulihkan ketika gereja sudah disempurnakan. Nah, sekarang kita lihat nubuatan ini kembali saudara. Allah berkata, aku akan memulihkan, mencurahkan hujan awal dan hujan tepat pada waktunya seperti dahulu. Begini saudara, Allah pencipta yang mengatur segala musim, termasuk musim cocok tanam khususnya bagi bangsa Israel. Hujan awal dicurahkan oleh Allah pada bulan April musim menanam. Itu hujan awal. Hujan akhir dicurahkan oleh Allah pada bulan September musim menuai. Tetapi seiring dengan hujan akhir datang lagi musim menanam, musim menabur. Sehingga Allah mencurahkan hujan akhir dan hujan awal lagi. Jadi Allah menggunakan metode cocok tanam bagi bangsa Israel. Hujan awal menabur, hujan akhir menuai. Sekaligus Allah curahkan hujan awal lagi untuk musim menuai, menabur. Sehingga muncullah pemahaman hujan 2 kali ganda. Tapi tidak ada kaitannya dengan pencurahan Roh Kudus. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau begitu hujan apa? Seperti saya katakan tadi, saudara buka konkordans dalam bahasa apapun juga, tidak akan kita temukan adanya hujan Roh Kudus. Enggak ada. Makanya ayat ini berkata, kemudian daripada itu, kemudian dari hujan dulu, baru Roh Kudus dicurahkan dan muncul implementasinya. Anak-anak akan bernubuat, orang tua bermimpi, dan mimpi orang tua bermimpi ini bukan mimpi, bukan mimpi dream, bukan saudara, bukan. Kalau misalnya mimpi dalam artian dream, mimpi, dan kita artikan secara hurufiah, wah orang tua dikasih karunia Tuhan bermimpi. Besok pagi cucu tanya, opa tadi malam mimpi apa? Mimpi nomor berapa? Bukan mimpi seperti yang kita artikan saudara.
bahasa aslinya menggunakan kata halam. Dari kata halam, turunan dari kata halam ada dua. Pertama, to be wise. Mazmur 92 mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari. Perhatikan baik-baik. Kalau saudara lihat dari gramatika bahasa, menghitung hari-hari ini bukan menghitung yang dulu-dulu sampai sekarang. Bukan, menghitung hari-hari secara kontinu ke depan. Supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Artinya orang tua itu semakin tua semakin bijaksana. Haleluya. Hati-hati jadi tua, saudara. Lalu tidak menggenapkan firman Allah ini. Enggak bijaksana. Sudah tua enggak bijaksana. Orang tua harus bijaksana. Yang kedua, to be strong. Paulus tulis dalam surat 2 Korintus pasal yang keempat ayat terakhir dan pasal 5 ayat awal. Paulus menulis begini, sekalipun tubuh jasmani kami semakin merosot. Betul nggak, saudara? Merosotnya itu kenapa? Dimakan usia, dihadang oleh berbagai persoalan, sakit penyakit. Namun manusia batinia kami semakin diperbaharui dari hari ke hari. Usia lahiriah kita semakin bertambah, menjadi tua, tetapi semakin kuat rohani kita. Itu kata mimpi bagi orang tua. Dari kata halam, to be wise dan to be strong. Ketika Roh Kudus dicurahkan, tetapi sebelum Roh Kudus dicurahkan ada hujan dulu. Nah, pertanyaan sekarang, hujan apa? Pertama kita lihat Ulangan pasal kitab Ulangan pasal 32 Ulangan 32 ayat ayat 1 mulai. 32 kitab Ulangan ayat 1. Pasanglah telingamu, hai langit, aku akan berbicara. Dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Perhatikan, mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan. Perkataanku menetes laksana embun. Laksana hujan renai ke atas tunas muda dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Di sini hujan apa, saudara? Roh atau pengajaran? Pengajaran. Jadi kita robah paradigma kita. Robah paradigma, robah kesimpulan kita, robah kelasiman kita dalam pemahaman ini. Ngasih satu ayat lagi. Kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat 10 tertulis begini. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ,
melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Kalau kita ambil ayat 10 kalimat pertama dan ayat 11 kalimat pertama akan berbunyi begini. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Jadi hujan apa, saudara? Firman. Jangan dicampur. Penting bagi kita adakan KSP seperti ini, kita menggali, menambah wawasan kebenaran firman Allah yang kita harus miliki sebagai gembala-gembala jemaat. Apa artinya gembala, saudara? Kata gembala dalam bahasa Ibrania menggunakan kata ra'ah. Nah, untuk melihat arti dari kata ra'ah ini, kita hafal ayat lagi. Jangan lihat Alkitab. Sebelum kita hafal, saya mau nyanyi dulu. Hati-hati gunakan matamu. Artinya jangan lihat Alkitab, saudara. Nah, ya, kita hafal lagi. Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. 2, 3. Tuh kan sama kan? Ayat 1, ayat 2 ngegas. Ayat 3 mulai hilang. Ayat 1 saja kita bisa jabarkan dan kita coba dalami makna dari kalimat ayat 1. Tuhan adalah gembalaku. Kalau terjemahan yang lama menulis begini, aku takkan kekurangan suatu apapun. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Membaringkan. Sepertinya membuat kita tidur, saudara. Enggak, saudara. Kalau kita gali dengan pendekatan eksegesisnya, kita akan temukan begitu indah sekali filosofi kitab Mazmur pasal 23. Kenapa? Ayat 1 sampai ayat yang ketiga, kesaksian pribadi Raja Daud bercerita kepada Tuhan, kepada orang lain. Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Iya, saya ceritakan kepada Pak Eli misalnya, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Terus ayat yang ketiga, ke jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, baru ayat 4, 5, 6 saya berbicara kepada diri saya sendiri. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Jadi filosofi kitab Mazmur 23 itu ayat 1 sampai ayat 3 adalah kesaksian pribadi diceritakan kepada orang lain. Tapi ayat 4, 5, 6 berbicara ke diri sendiri. Sekalipun aku dalam kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau adalah dan seterusnya. Nah, jadi arti daripada kata ra'ah, bahasa Ibraninya, poimen, bahasa Yunaninya, menjadi seorang gembala harus memenuhi kebutuhan rohani
domba-domba gembalaannya. Jangan tiap minggu khotbah itu saja. Boleh, saudara. Saudara catat khotbah orang lain. Saudara olah sendiri. Atau saudara jiplak mentah-mentah, khotbahkan kepada jemaat. Silakan, tetapi jangan malas belajar Alkitab. Karena saudara adalah gembala, kita adalah gembala. Kita harus memberikan makanan bagaikan rumput hijau kepada domba-domba gembalaan kita. Haleluya. Jadi hujan firman dulu. Kalau misalnya kita coba bertanya begini. Kita lihat pada abad pertama, zaman rasul-rasul. Yesus dan rasul-rasul. Duluan siapa hadir ke dunia ini? Secara nyata. Yesus pribadi atau Roh Kudus? Kenapa saudara bingung? Duluan mana yang hadir secara nyata, secara faktual? Yesus atau Roh Kudus? Yesus adalah firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Baru Roh Kudus dicurahkan pada hari raya Pentakosta. Itulah metode inilah yang dipakai oleh Allah dalam pembuatan kitab Nabi Yoel. Hujan firman dulu, itu sebabnya perlu kita bertambah dan menambah wawasan firman Allah kita untuk menggembalakan kawanan domba milik Tuhan. Haleluya. Memang sih sudah terlanjur ada lagu-lagu yang mengungkapkan hujan roh. Sudah terlanjur digubah oleh teman-teman, oleh para penggubah lagu. Tapi kalau saudara melihat esensi daripada firman Allah ini, hujan firman dulu baru Roh Kudus dicurahkan. Dengan semua implementasinya. Hujan firman. Kan 2 ayat kita baca dalam Alkitab. Kitab Ulangan dan kitab Nabi Yesaya. Jadi adalah tepat kalau hari ini kita mulai dengan acara KSP. Dan di dalam agenda acara KSP ini, saudara-saudara akan menerima banyak sekali penjelasan-penjelasan firman Allah. Haleluya. 1 ayat terakhir saudara. Kitab Nabi Yeremia pasal 3 ayat 15. Kita baca bersama-sama. Yeremia pasal 3 ayat 15. 2, 3. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Jadi kondisi, kriteria, kualitas gembala-gembala yang berkenan di hati Allah, bukan gembala-gembala yang jalan-jalan, saudara. Bukan gembala-gembala yang kemana-mana. Bukan. Tapi Alkitab berkata, aku akan mengangkat bagimu gembala yang berkenan di hatiku. Ingat, parameternya adalah berkenan di hati Allah. Nah, apa parameternya? Yang menggembalakan kawanan domba gembalaannya dengan knowledge, pengetahuan. Orang pernah bertanya, Pak,
Kenapa? Bukan knowledge and spiritual. Bukan pengetahuan dan kuasa. Kenapa? Knowledge and understanding. Saudara-saudara, dalam hal pengembalaan mungkin kalau saya dikasih sesi besok, saya akan ambil sesi karena kami sebagai pembicara belum bagi tugas. Siapa yang mana, saudara. Gitu. Tapi saya sudah siapkan gembala dan para penatua dan diakan. Itu materi saya, jadi jangan ambil lagi. Nah, di dalam teologi penggembalaan, pastoral teologi, ada keterampilan-keterampilan. Apa keterampilan seorang gembala? Nanti besok saya akan sampaikan, karena itu bagian dari saya. Gitu. Makanya ditulis, knowledge and understanding. Gembala yang berkenan di hati Allah adalah gembala yang menggembalakan umat Tuhan dengan pengetahuan. Haleluya. Kan ada nubuatan dalam Alkitab. Bahkan Daniel pasal 12, Allah berkata kepada Daniel, Daniel tutup semuanya itu, meteraikan semua itu. Tapi akhir zaman akan dibuka dan dicari oleh banyak orang. Makanya saya katakan gereja kita ada pada on the track, pada rel. Firman Allah kita utamakan dulu, baru Roh Kudus mengurapi kita. Bukan terbalik, saudara. Bukan terbalik. Bukan Roh Kudus dulu, baru firman Allah. Kita bukan gereja yang masuk dalam kategori karismatik modern, saudara. Bukan. Baru berdoa langsung mentang-mentang dia dulu itu sebelum jadi pendeta, pengusaha, saudara. Tapi karena pengetahuan firman Allah dangkal dan pemahaman firman Allah juga nggak ngerti. Yang penting urapan. 2 orang sakit, baru jamah sudah bahasa roh. Cuma karena dia dulu pengusaha, jadi bahasa aja orang begini. Kalamata kaladoi, kalamata kaladoi. Kita gereja yang menerima kehadiran Roh Kudus dan memahami kehadiran Roh Kudus secara teoritis dan empiris, secara teori dan pengalaman. Amin. Ketika kita berbahasa roh, itu karena kita sudah dibaptis dan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan gereja kita menolak dengan keras bahasa roh diajarkan oleh seseorang. Betul, saudara? Kita menolak. Kenapa, saudara? Alkitab menulis pada hari raya Pentakosta 120 murid di kamar loteng Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa lain. Perhatikan baik-baik. Kenapa disebut bahasa lain? Karena kemudian implementasi bahasa yang digunakan, ada belasan bahasa yang tertulis di situ. Tetapi kata kuncinya adalah menurut yang diilhamkan oleh Roh Kudus, bukan menurut yang diajarkan oleh orang. Saya bilang sama jemaat,
Kalau saudara kebetulan satu waktu ada di tempat yang lain, di kota yang lain, lalu ibadah di satu tempat, kemudian saudara diundang, mari maju ke depan, siapa yang mau dipenuhkan dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus. Kemudian diajarkan, saya katakan keluar, tinggalkan ibadah itu. Karena itu satu ibadah penyesatan. Tetapi kalau dia dilawat, dijamah oleh Roh Kudus, kemudian dia berbicara dengan bahasa roh. Puji Tuhan. Kisah Rasul pasal 2, bahasa lain. Kisah Rasul pasal 10, di rumah keluarga Cornelius, bahasa roh. Kisah Rasul pasal 19, bahasa roh. Dalam tulisan yang lain ditulis bahasa lidah. Tapi dalam bahasa Yunaninya itu hanya dengan satu kata, glossais. Bahasa lain dalam Alkitab bahasa Yunaninya ditulis dengan kata glossais. Bahasa roh, glossais. Bahasa lidah, glossais. Sama. Tulisannya saja dan terjemahannya yang beda-beda saudara. Tapi kalau sudah lihat dalam bahasa aslinya tetap menggunakan kata yang sama. Jadi adalah hal yang sangat tepat. Hari-hari ini kemudian gereja kita mengadakan KSP seperti ini. Untuk apa? Bukan sebatas kumpul-kumpul saudara. Nanti saudara akan mendapatkan banyak sekali ajaran firman Allah. Tangkap, catat, kalau bila perlu catat. Makanya saya bikin makalah saudara, saya bikin makalah lembaran supaya saudara boleh bawa pulang. Kenapa? Karena saya tidak seperti Pak Elim saudara. Gapah dengan laptop. Pak Elim apa saja lagi ngobrol. Ya Om, kayak tadi ya, di rumah lagi ngobrol. Beliau sudah, oh ini Om, ini agenda pembicaraan kita nanti di pleno minggu depan. Sudah ngomong. Kalau saya tidak saudara. HP saja hanya telepon, SMS, WA. Di sana halo, di sini halo, puji Tuhan. Orang kasih HP buat saya. HP yang mahal, iPhone saudara. Dikasih, saya terima. Tapi pakai, nggak bisa. Iya. Tapi ada anak saya yang sudah siap nampung saudara. Kasihan deh lu. Gitu. Nah, ketika saudara mendapatkan pembekalan di KSP ini, saudara-saudara jangan malu, catat. Catat. Dan itu adalah bekal dalam pelayanan penggembalaan kita. Untuk memenuhi kriteria keinginan Allah. Gembala-gembala yang berkenan di hati Allah adalah gembala-gembala yang menggembalakan jemaat dengan knowledge and understanding. Nanti saya jelaskan besok apa yang dimaksud dengan understanding. Besok atau sebentar saya nggak tahu. Karena nasib kami ada pada panitia. Haleluya. Haleluya. Jadi kita lepaskan paradigma pikir yang sudah terbangun sekian puluh tahun. Hujan roh. Nggak ada, saudara. Hujan firman dulu, baru Roh Kudus dicurahkan. Haleluya. Kita berdiri bersama-sama. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan.
Kata curah itu tidak selalu berkonotasi seperti hujan. Enggak. Gitu. Minyak curahan, apalagi gandum dicurahkan, tidak selalu berkonotasi seperti hujan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Dari awal ku rasakan, haleluya, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Saya undang Bapak Pendeta Suparjo maju ke depan untuk dipimpin dalam doa. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini. Kami hamba-hamba-Mu dilawat oleh Engkau lewat firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Bila ini membawa kami kepada wawasan yang baru untuk kami lebih lagi memiliki hikmat Allah dalam kami melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang hadir sore hari ini. Bahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Tuhan semakin tambahkan hikmat Tuhan atasnya. Biar lewat hamba-Mu Tuhan dipermuliakan dan boleh membekali semua hamba-Mu Tuhan. Tidak hanya yang ada di tempat ini, tetapi di seluruh Indonesia. Mereka boleh diberkati lewat hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami akan membawa korban persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Pemberian kami adalah pemberian yang diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk.
Sambil kita akan menikmati pujian, kita akan jalankan persembahan kita untuk pelayanan. Kita akan pujian ini. Selalu setia, selalu ada, Kau Bapakku yang di surga, begitu mengasihi, tak pernah lalai. Kau Bapakku yang di surga, lebih dari siapapun, Engkau sungguh sempurna. Lebih dari apapun, hadir-Mu meneduhkanku. Bapa, ku percaya padamu, aku biji mata-Mu, Kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu. Bapa, ku percaya padamu, aku biji mata-Mu, Kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu. Bapa, pujian ini. Bapa, Bapa, ku percaya padamu, aku biji mata-Mu, Kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu. Bapa, ku percaya padamu, aku biji mata-Mu, Kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu. Bapa, haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya kita akan masuk dalam sambutan-sambutan. Dan sambutan yang pertama akan diberikan waktu dan kesempatan kepada Ketua Panitia KSP GPDI tahun 2023 Sekolah Alkitab Palembang yang akan langsung oleh Ketua Bapak Pendeta Fangki Kawet STH kami berikan kesempatan. Sebelum saya sampaikan kata-kata sambutan,
Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian nanti, karena saya tahun kemarin kena stroke, jadi kadang-kadang kata-kata saya huruf-hurufnya seringkali salah-salah. Jadi sekali lagi, apabila nanti ada seperti itu, mohon dimaklumi. Terima kasih. Puji Tuhan. Mari kita pekikkan bersama. Haleluya. 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 Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kami hormati Ketua Umum Majelis Pusat Bapak Pendeta Dr. Johnny W.Ol, MM, MTH. Yang kami hormati Sekretaris Umum Majelis Pusat Bapak Pendeta Elim Simamora, DTH, Demin. Yang kami hormati Departemen Penggembalaan Majelis Pusat Bapak Pendeta Joni Sumarau, BRI, MTH. Yang kami hormati Ketua Majelis Daerah Sumsel Pendeta Daniel W. Enggar, STH beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua-Ketua Majelis Daerah Lampung, Jambi, Bengkulu, dan Bangka Belitung beserta jajarannya yang hadir pada kesempatan ini. Seluruh peserta konferensi studi penggembalaan yang hadir yang kami cintai. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kebaikan dan kemurahan-Nya, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di kompleks Sekolah Alkitab Palembang dalam kegiatan mengikuti konferensi studi penggembalaan yang diadakan oleh Majelis Daerah Sumatera Selatan. Terselenggaranya kegiatan ini adalah menjadi salah satu program kerja Majelis Daerah Sumatera Selatan melalui Biro Penggembalaan dan Biro Pendidikan dan Pengajaran. Kami sampaikan terima kasih banyak kepada pimpinan Majelis Daerah Sumatera Selatan yang telah mempercayakan kami sehingga acara ini dapat terselenggara. Adapun tema kegiatan KSP ini kali ini diambil segaris dengan tema sentral GPDI, yaitu menjadi jemaat GPDI berkarakter Kristus dan berdampak bagi dunia. Dengan subtema memasuki abad kedua, warga GPDI meningkatkan trilogi tugas gereja sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia. KSP ini dapat terlaksana tentunya tidak lepas dari setiap dukungan dan bantuan. Oleh sebab itu, kami ucapkan terima kasih kepada Majelis Daerah Sumatera Selatan, gembala-gembala, dan jemaat-jemaat GPDI se-Sumatera Selatan, pimpinan dan staf Sekolah Alkitab Palembang, para donatur, sponsor yang telah memberikan perhatian, serta seluruh rekan-rekan panitia yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk dapat terselenggaranya KSP ini. Tentunya selama pelaksanaan KSP ini, mulai dari penyambutan sampai berakhirnya KSP ini pasti ada kekurangan di sana-sini. Untuk itu kami mohon dimaafkan. Bisa dimaafkan kami? Puji Tuhan, berarti ada kekurangan. Terima kasih. Akhir kata, selamat mengikuti konferensi studi penggembalaan dan Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. 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 Tuhan berkati. Terima kasih sambutan oleh Ketua Panitia KSP GPDI Sumatera Selatan bersama dengan MD hamba Tuhan dari MD Babel, Bangka Belitung, Lampung, Jambi, dan Bengkulu. Tuhan memberkati. Selanjutnya kami berikan waktu dan kesempatan untuk sambutan dari Bapak Ketua Majelis Daerah Sumatera Selatan yang kami hormati Bapak Pendeta Daniel Widodo Enggar STH. Waktu dan tempat kami persilahkan Bapak.
Puji Tuhan. Haleluya. Yang tadi ketua panitia sudah menyapa bapak-bapak kita dan kita semua dengan sangat formal. Ya, jadi ketika saya menyapa, saya sedikit saja formal. Ya, lebih ke kekeluargaan. Tentunya pertama kita bersyukur kepada Tuhan sehingga hari ini boleh terjadi, ya pastinya semua karena anugerahnya kita bisa berkumpul kembali. Ya, ini adalah reuni dari beberapa belas tahun lalu Majelis Daerah SSJB selain Lampung. Ya, dulu memang bergabung dalam Sumbaksel. Jadi kita memang satu keluarga dari dulu. Ya, puji Tuhan. Mengucapkan selamat datang ke Sumatera Selatan yang kami kasihi, kami hormati Bapak Ketum yang biasa kita sapa dengan hormat Om John. Selamat datang Bapak Sekum yang saya hormati dan kami hormati Bang Elim. Ya, kita tahu dari mana. Ya, yang saya hormati, kasihi juga dari Departemen Penggembalaan Om Sumaro. Ya, jangan sampai salah karena sama-sama Om John. Ya, Om Joni Sumaro dari Makassar. Puji Tuhan. Bapak-bapak Majelis Daerah, baik dari ketua sampai jajaran, dari Lampung, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, dan juga teman-teman dari Sumatera Selatan, panitia yang ada, serta gembala-gembala jemaat, dan semua peserta konferensi studi penggembalaan yang sangat berbahagia. KSP tadi sudah disampaikan adalah program kerja dari Majelis Daerah sehubungan dengan kerinduan untuk memperlengkapi gembala-gembala. Dan dari awal memang kami sudah komitmen yang hadir itu gembala, bukan ibu-ibu gembala. Mengingat kondisi keuangan, gitu ya. Yang pertama, baru berikutnya seluruh hamba-hamba Tuhan. Tetapi ternyata animunnya dari daerah-daerah lain sangat luar biasa. Ya, sehingga ketika mau mengubah dari sederhana menjadi lebih sederhana atau lebih tinggi dari sederhana, sudah kadung gitu. Sehingga tetaplah gitu ya, walaupun acara ini sederhana dari sisi pendaftarannya, sangat-sangat sederhana, tetapi kami berharap panitia juga berusaha supaya kualitas KSP ini tetap memiliki kualitas yang sangat baik. Terutama dengan kedatangan pimpinan-pimpinan kita dari Majelis Pusat. Ya, jadi terima kasih untuk semuanya dan selamat datang, selamat mengikuti acara KSP. Kepada panitia tentunya kami sangat bangga ya dan berterima kasih untuk kerja kerasnya dalam mempersiapkan KSP ini. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan saya akan tutup dengan pantun. Oke, jangan dulu, dari dulu istri saya bilang saya cakep. Tapi saya mau supaya semua bilang cakep. Dari Makassar menuju Palembang, jangan lupa mampir Jakarta. Nian-nian kami senang bertemu mangcek dan bicek semua. Palembang dikenal dengan empek-empek. Cukonyo pedes bikin mato melek. Apa yang kita dapat di KSP, tangkap, catat, kita bawa balik. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ketua MD Sumatera Selatan yang paling cakep di MD. Kan tidak ada yang lebih cakep lagi kan, hanya Pak Ketua kita. Lalu saya.
Puji Tuhan. Dan yang terakhir sambutan oleh yang kami hormati dan kita semua banggakan. Sekaligus, jadi sweet dulu Om, sweet. Ya, terserahlah siapa saja. Dari Majelis Pusat Gereja Pantai Kosta di Indonesia dan langsung akan membuka acara dengan penyematan badge peserta kepada peserta yang sudah ditunjuk oleh panitia. Kami persilakan Bapak dan juga yang sudah ditunjuk silakan juga maju ke depan. Semua juga tidak apa-apa, berempat. Nah ini habis ini kuartet. Mari kita beri tepuk tangan. Haleluya. Selamat sore, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sengaja panggil teman-teman MP supaya kebagian semua. Tadi saya menyuruh kawan saya dari Makassar yang menyampaikan sambutan atas nama Majelis Pusat, tetapi karena sekaligus membuka secara resmi acara KSP ini, maka saya undang teman-teman saya harus bersama-sama saya. Atas nama Majelis Pusat Gereja Pantai Kosta Indonesia, kami menyampaikan banyak terima kasih pertama-tama kepada Yesus Kristus, Kepala Gereja Gembala Agung kita, yang memungkinkan acara ini terselenggara. Tadi disampaikan oleh Ketua Majelis Daerah GPDI Sumatera Selatan bahwa diharapkan yang hadir adalah gembala-gembala karena memang adalah hal yang sangat perlu sekali bagi kita sebagai gembala-gembala untuk menambah wawasan pengetahuan firman Allah kaitannya dengan tugas panggilan Tuhan kepada kita. Untuk itulah kami Majelis Pusat menyampaikan banyak terima kasih kepada Majelis Daerah GPDI Sumatera Selatan yang memprakarsai acara ini dapat terselenggara seperti sore ini. Terima kasih kepada Majelis Daerah Lampung yang juga ikut serta dalam acara ini. Terima kasih buat Majelis Daerah Bangka Belitung. Terima kasih buat Majelis Daerah Jambi. Ini ya luar biasa. Ini kawan saya, saudara. Beliau adalah sentuhan tangan saya. Untuk anggur yang kedua. Terima kasih buat Majelis Daerah Bengkulu yang telah merespons acara ini sehingga kita ada pada sore hari ini. Kita gunakan waktu yang singkat, hanya sampai pada hari Jumat. Seperti saya katakan tadi bahwa setiap materi yang disampaikan diharapkan untuk dipahami betul, dicatat dan menjadi bekal untuk meneruskan pelayanan atau panggilan pelayanan kita sebagai gembala. Untuk itulah kami Majelis Pusat Gereja Pantai Kosta Indonesia secara resmi membuka KSP yang melibatkan 5 majelis daerah, 5 ya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya akhiri dengan pantun pendek.
daun selasi di atas peti. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Umum Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia yang telah membuka konferensi studi penggembalaan Gereja Pantekosta di Indonesia dimulai hari ini Rabu 9 Agustus 2023 sampai hari Jumat yang akan datang hari tanggal 11 Agustus 2023. Saya jemput kita semua berdiri, kita nyanyikan pujian untuk menerima doa berkat dari Bapak Sekretaris Umum. Ku ingin tetap di sini, menikmati baikmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah. Sekali lagi, oh haleluya, amin. Ku ingin tetap di sini, menikmati baikmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Bapa di surga, kami memuji Engkau, kami memberikan syukur padamu ya Bapa yang baik, karena Engkau sudah menyertai ibadah pembukaan konferensi studi penggembalaan dari 5 majelis daerah di Sekolah Alkitab Palembang ini. Tuhan sudah mengatur langkah-langkah kami untuk sampai di sini, dan Tuhan juga sudah menyatukan kami untuk sampai di sini. Dan ibadah ini sudah dimulai Tuhan lewat firman Allah yang mendorong kami untuk mencintai firman-Mu, untuk memahami firman-Mu ya Bapa, yang menjadi bekal kami dalam tugas-tugas penggembalaan kami. Dan selama 3 hari ke depan kami akan belajar bersama-sama, dan kami sangat percaya ada banyak hal yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Karena Tuhan, kami serahkan konferensi studi penggembalaan ini dari mulai hari pertama ini sampai hari yang ketiga. Kalau sebentar kami akan selesaikan ibadah ini, kami percaya Tuhan akan tetap menyertai kami. Jauhkan dari segala sakit penyakit, supaya segalanya yang akan kami ikuti dapat kami ikuti dengan baik ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami akhiri ibadah pembukaan ini dengan mengembalikan syukur kepada Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ibu Bapak ini kasih Tuhan, mari kita buka hati dan kita arahkan kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta penghiburan, kekuatan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita sepanjang acara ini, bahkan sampai Yesus datang kembali. Terima anugerah dan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin.